seringkali luput dalam benak kebutuhan hidup pekerja serta pengusaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dr. Agus Nompitu SEMTP mengingatkan agar upaya-upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan bahwa pekerja adalah komponen penting dari pembangunan, di samping peran mereka sebagai penentu kualitas generasi masa depan. Demikian disampaikan Dr. Gusnom, sapaan akrab Kadisnaker Lampung, pada acara pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Provinsi Lampung tahun 2023. Acara berlangsung di lapangan PT Raffles Bumi Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu 25 Januari 2023. Menurut Dr. Gusnom, pola penerapan K3 setiap perusahaan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan era teknologi digital. Lebih lanjut dijelaskan Dr. Gusnom bahwa banyak perusahaan yang sudah merasakan manfaat dengan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, produktivitas dan loyalitas pekerja meningkat. Secara tidak langsung itu menaikkan pendapatan dan memperbesar margin keuntungan. Jadi oleh sebab itu kita melalui pencanangan hari K3 ini tentu kita semakin berupaya untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung ini untuk dapat menerapkan sistem manajemen K3 dan juga membangun kesadaran serta kepatuhan di dalam melaksanakan K3 di mana para pekerja berada ataupun bekerja di tempat bekerja perusahaan-perusahaan tersebut, menyesuaikan juga tentunya dengan jenis dan pola pekerjaan yang sekarang semakin bertambah ya, dan ada perubahan pola, apalagi di era teknologi digital ini tentu semua harus menyesuaikan bagaimana penanganan K3-nya. Karena upaya ini adalah dalam rangka untuk mendorong perusahaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, juga tentunya adalah agar perusahaan-perusahaan juga dengan tenaga kerjanya yang sehat dan selamat, tentu produktivitas dan keberlangsungan usaha akan terjamin. Saya kira itu. Untuk diketahui, Wakil Gubernur Lampung Husnunia pada kesempatan itu menjadi pembina apel pencanangan Bulan K3 Provinsi Lampung tahun 2023. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menyatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan akan pentingnya K3 guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Wagub membacakan sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauzia yang menyatakan bahwa peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2023 mengusung tema terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Menurut Menaker, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik. Kemudian, sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan pekerjaan layak untuk di masa depan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk menindaklanjuti, dalam bidang ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menyelesaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 6 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenagakerjaan. Dalam peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini, menurut Menaker, hal yang juga penting untuk difokuskan bersama-sama adalah masalah kesehatan tenaga kerja, yakni masih tingginya penderita TBC di tempat kerja. Menurut WHO Global TBC Report 2021, Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan jumlah kasus TBC nomor 2 di dunia. Oleh karenanya, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan program K3, khususnya upaya percepatan penanggulangan TBC untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030, Kementerian Ketenagakerjaan
telah menerbitkan Permenaker nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja sebagai tindak lanjut amandemen Peraturan Presiden Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC. Menutup sambutan itu, Menaker mengajak semua pemangku kepentingan untuk memaknai tema Bulan K3 Nasional 2023 dengan meningkatkan komitmen semua pihak. Kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, serikat pekerja buruh, swasta, perguruan tinggi dan media, bahkan hingga masyarakat luas agar bersama-sama melakukan akselerasi berbudaya K3. Tadi seperti juga disampaikan oleh Bu Menteri melalui sambutannya yang saya baca, bahwa kita mengingatkan pada bukan hanya satu pihak tapi semua pihak, baik itu serikat pekerja, pengurus, kemudian juga pekerja sendiri, perusahaan dan masyarakat secara luas, bahwa K3 itu penting. Potensi di dunia kerja termasuk potensi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan sebagainya harus kita baca dengan serius, dan angka kecelakaan kerja makin tahun makin meningkat. Dari sumber BPJS Ketenagakerjaan 2022 kemarin tinggi sekali, lebih dari 260.000, dan itu tentu menjadi perhatian kita, warning bahwa K3 sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian. Di momen bulan K3 ini menjadi momen untuk kita mengkampanyekan keselamatan kerja. Pada apel itu, Wakil Gubernur melakukan penekanan tombol sirene sebagai tanda pencanangan bulan K3 tingkat Provinsi Lampung tahun 2023 dan melakukan penyerahan penghargaan K3 serta pemberian bantuan sosial berupa sembako. Pemberian penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan kepada perusahaan dengan masing-masing kategori, yaitu Sistem Manajemen Kesehatan Kerja SMK3, Zero Accident, dan Pencegahan Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja. Untuk penghargaan SMK3 diberikan kepada 12 perusahaan, penghargaan Zero Accident kepada 17 perusahaan, serta pencegahan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja diberikan kepada 7 perusahaan. Pada kegiatan itu juga dilakukan simulasi K3 pemadaman kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan yang difasilitasi oleh PT Bukit Asam Tbk, Pelabuhan Tarahan, dan PT Indolog Bakti Utama. Selain itu juga dilaksanakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan oleh UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Meliputi pemeriksaan kolesterol, asam urat, tensi darah, dan audiometri. Terima kasih foto bersama semua.